Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah jawab gini, nanti di mute sendiri. Ya. Kalau jawab, misalkan saya bertanya nanti, apakah sudah paham, teman-teman bisa kasih kode, oke, Pak, gitu ya, pakai jempol ini berarti oke, gitu ya. Oke? Oke, Saya mau Pak. ngetes, oke? Acungkan Oke. jempolnya kalau sudah oke. Iya. Bukan milih presiden, ini jempol ini lain ya. Baik teman-teman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini ya, sudah semakin ramai. Ya, mudah-mudahan ini hanya iklan lewat ya. Iklan lewat, kalau teman-teman Ustadz tuh bilang kita itu mau menghadapi kiamat. Cuman kiamatnya kiamat kecil. Nah, ini iklan aja. Sebelum nanti bioskopnya diputar, ini baru ada iklan ya. Iklan lewat. Nah, iklan lewat ini wabah COVID-19. Insya Allah cuman iklan-iklan ya, belum memutar bioskop yang sebenarnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan sudah kuliah online yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai membangun brand usaha ya, membangun brand usaha. Ini saya tampilkan slide-nya. Ya. Membangun brand usaha. Apa sih itu brand? Brand itu jadi gini, ada beberapa istilah brand. Ada brand untuk personal, yaitu personal branding, ada untuk brand untuk usaha atau corporate branding ya. Apa sih, kita akan membahas hari ini mengenai brand. Jadi sebelum mengerti definisinya, ini ada ungkapan ya, atau caption lah. Tak taruh di sini aja. The best way to predict your future is to create it. Nah, ini Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini presiden Amerika ya. Bahwa untuk memprediksi jalan yang terbaik untuk memprediksi masa depanmu, masa depan teman-teman, memprediksinya itu gampang, yaitu dibikin saat ini, yaitu create it, buatlah sekarang. Nah, contohnya ini ya, your future is created by what you do today, not tomorrow. Jadi masa depan teman-teman, bagaimana teman-teman nasibnya dan lain sebagainya, itu di-create oleh apa yang teman-teman lakukan saat ini, bukan besok. Jadi maksudnya apa? Ini berarti berhati-hati dalam bersikap, berkata, atau berbuat. Maksudnya itu. Nanti perbuatan teman-teman itu mempengaruhi masa depan. Artinya apa? Nah, contohnya ini nih. Nah, ini nanti tak bahas lagi yang masalah masa depan tadi ya. Itu terputus ya, nanti kita bahas lagi. Teman-teman tahu ini sebuah cup. Cup ini bisa diisi teh, bisa diisi kopi. Kalau cup seperti ini, satu cup kopi, boleh dijawab ini harganya berapa? Atau teh 2 daun ya? Teh 2 daun ini berapa nih harganya? 10.000 Pak yang besar. 10.000.
10.000 ya? Iya. Ini teh ya. Yang kopi kalau di kafe ini berapa harganya? 15. Berapa? 15-an, Mbak. 12 ya? 15-an. 15, 25, 30. Kalau seperti ini Tergantung, Pak. 28, Pak. 12.000 ini paling enggak. Kalau kosongan gini 10.000 ya. Tapi kalau seperti ini harganya berapa, Bayu? Yang mana, Pak? Yang ini Oh, yang ini di samping. Kalau tadi harganya 10.000, kalau tak kasih Yang nomor 5 ini ya? Slide stiker kelima. berapa? Bisa 100.000 lebih, Pak. Ya, tergantung kontennya, tergantung jenis kopinya dan Tergantung branding. brand. beda-beda tuh. Ya, mulai dari 45 untuk nongkrong di Starbucks, ya. Ya. Teman-teman Ya, benar. boleh juga sekali-sekali ke sana untuk merasakan brand. Brand itu pengaruh banget ya. Jadi kalau kosong tadi harganya 5.000, 10.000, kalau dikasih merek harganya bisa beda. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa? Brand adalah sebuah nama plus arti, ya. Name plus mean. Maksudnya ada nama dan punya arti. Nah, itu adalah brand. Ngapain sih harus nge-brand? Usaha kita kenapa harus dikasih merek, dikasih logo, di branding? Tujuannya apa? Nah, untuk jangka pendek, kalau beraksi cepat dan tepat, maka itu solusi jangka pendek. Jangka panjangnya kalau tidak dibikin brandingnya bagus, itu membahayakan diri sendiri. Ya, jangka pendeknya kalau itu dibangun secara baik, dia akan menguntungkan kita. Nah, ini pakar branding ya, teman-teman. Pakar branding ini Pak Bi namanya. Pak Bi, nama lengkapnya Subiakto Priyo Sudarsono. Praktisi branding 47 tahun. Nah, ini sering adakan pelatihan ya. Nah, brand itu adalah nama plus makna. Jadi semua nama berhak jadi brand. Maksudnya apa? Anda terserah mau ngasih nama apa aja boleh. Yang memberi arti itu nanti teman-teman sendiri. Nama bebas. Mau nama lucu, mau nama apa, tapi ingat nama itu adalah doa ya teman-teman. Jangan ngasih nama. Namanya itu, misalkan ada merek kaos ya di Jogja itu, ada artinya itu kurang bagus ya. Padahal dia terkenal. Ada merek di Jogja, salah satu merek di Jogja itu terkenal, tapi artinya nggak bagus. Dagadu, ya. Dagadu, saya sebut nama aja. Dagadu itu sebuah merek terkenal, tapi artinya kayak apa ya, orang mesuh. Kalau orang Jawa itu sebenarnya mesuh. Nah, itu jangan bikin seperti itu. Yang oke lah nama, tapi yang mengandung doa. Makanya nanti teman-teman ketika memberi merek nama usahanya, usahakan yang bagus dan itu adalah doa. Oke, dipahami? Oke, Pak. Ya. Mbak. Ini pada puasa ya? Puasa sunnah? Ada yang Enggak, puasa? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Pak. Ya udah tak kasih ayam goreng ini. Tidak, Pak. Itu ada ayam goreng tuh. Puasa. Ini ada ayam goreng ya. Ayam goreng seperti ini. Kalau dijual di pinggiran di jalan itu ayam mae lah. Ini 6.000-an, 7.000 mungkin ya. Yang besar itu 8.000 paling tidak. Ayam goreng. Ini pada sudah sarapan belum? Belum. Belum. Ya sudah, nanti sarapan di rumahnya masing-masing. Nah, ini tadi itu ayam, kemudian ini adalah sosok wanita eksekutif, ya, wanita muda eksekutif dan sibuk. Kemudian sukaannya dia di nongkrong, makan, cepat saji, pokoknya kalau lapar cepat makan, kemudian kerja lagi gitu ya.
dengan suasana yang cool gitu ya. Nah, dari seperti ini, dari ide seperti ini, ada ayam, saya jualan mau produk ayam, kemudian nanti customer-nya eksekutif muda. Saya desain ruangannya seperti ini. Nah, ini contoh orang membuat sebuah usaha. Jadi misalkan ini Pak Edi membutuhkan dari semua yang ada tadi, sumber daya tadi ada ayam goreng, ada eksekutif muda, kemudian ada ruangan tadi yang nyaman, maka didesainlah Pak Edi ini membutuhkan desain logo KFC, panduan desain outlet eksterior interior seluruh cabang KFC, seragam karyawan, packaging, dan desain iklan. Nah, makanya kemudian muncullah brand seperti ini. Ya. Eksteriornya, maksudnya ruangannya didesain seperti itu, warna merah, kemudian ada logo KFC-nya seperti itu, ada Kolonel Sanders ya, itu yang ada di gambar. Kemudian seragam karyawannya seperti itu, produknya seperti ini. Kemudian model iklannya seperti ini ya. Ini seragam karyawan, ini produknya, ini kemudian adalah iklan yang mau disampaikan. Inilah brand sebenarnya, ya. PPT-nya apa? Nggak jalan, slide-nya nggak jalan. Sudah jalan? Enggak, Pak, masih di slide yang pertama, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Masih di slide yang pertama, Pak. Makanya saya keluar. Termasuk lagi gitu. kiranya. Bentar, tak ulang lagi. Slide-nya nggak jalan ya? Iya, Pak. Makanya Bentar, soal tak kopi ulang. tadi, yang mana cupnya ini? Iya. Oke. Slide Nah, ke-14. baru, Pak. Oke, Pak. Sudah jalan, Pak. Sedapnya. Bentar, salah. salah. Tak kira HP saya kentang, Pak. Iya, kira sampai Parah, Bisa parah. pakai PDF aja gampang. PDF ini biasanya ringan dia. Sama, kirain HP-nya nggak mau. Ya, gerak sulit itu. Aduh, parah, parah. Aduh, KFC lapar. Bisa order. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Sudah Pak. jalan kan? Jalan ya? Iya, Jalan. Iya, iya, Pak. Pak. Iya, Pak, jalan. Jalan, Pak. Ini lebih ringan pakai PDF. Karena tadi itu pakai PowerPoint. Wow. Paha ayam. Bikin cover aja, Pak. Elah. Masih perut kosong, Pak, ini. Ayam lagi. Cantiknya. Ya, ini tadi Pak Edi membutuhkan desain logo KFC, panduan desain outlet, seragam karyawan, packaging, dan desain iklan. Makanya branding, tugasnya orang branding itu membuat seperti ini ya. Jadi di situ ada, masuk di brand itu ada marketingnya, ada sales-nya, ada juga karyawan. Jadi teman-teman coba lihat, ini desainnya semua mengarah ke brand ya. Jadi warna dasarnya merah, seragamnya juga merah, produknya misalkan produknya kemasannya seperti ini, kemudian Iklannya, jenis iklannya juga didominasi warna merah. Teman-teman nanti kalau mau kalau nggak bertanya di mute ya, supaya nggak masuk suaranya. Baik, lanjut. Nah, ini yang di benak kita ya, ini otak kita ini melihat saat ini ketika kita mendengar nama atau melihat logo KFC, ya, logo KFC bayangannya kan seperti itu, tulisannya merah KFC ya, waktu lintas di SCP atau di mana itu yang ada SCP, yang ada KFC di Lembus ya, ada KFC. Itu sudah di benak kita ini sudah terbayang layanan yang ramah, tempat bersih, dan ayamnya lezat, ya kan? Sudah terbayang itu. Nah, makanya ini sudah terjadi brand. Maka apa yang disebut brand itu? Nah, dari cerita KFC di atas, tentukan bagian mana yang disebut dengan brand.
Apakah outletnya, produknya, Logonya. uniform, Servisnya. iklannya, atau Logonya. logonya? Logo, Pak. Logonya. Servis. Ayo, yang mana? Brand itu Logo. yang mana? Yang itu brand itu KFC. masuk di kepala KFC. kita. Tulisan Logonya. KFC, lain. Iya, tulisan KFC, kalau- Pak. Jawaban yang betul. Nah, jawaban yang betul. Servis. Produknya. Keseluruhan. Keseluruhannya. Jadi mulai outlet, produk, uniform, atau seragamnya karyawan, iklan, kemudian tulisan logo KFC. Itu semuanya adalah brand. Ya, brand adalah nama plus makna. Ini kita ulangi. Brand adalah nama yang bermakna. Kalau nama bisnis Anda belum bermakna, belum nampol, masuk ke dalam otak pelanggan, berarti belum menjadi sebuah brand. Baru sebuah merek, ya, belum jadi brand. Bagian warna, logo, seragam itu disebut dengan brand identity atau identitas brand. Ya, brand identity-nya KFC, warnanya merah, logonya KFC seperti itu, seragamnya seperti itu namanya brand identity. Nah, ini yang membuat slogan-slogan, kemudian nge-branding produk-produk terkenal ya Pak B ini. Ya. Ini karyanya Pak B Extra Joss, misalkan zaman dulu nih, energy drink. Ini biangnya, buat apa beli botolnya. Ini termasuk slogan, itu termasuk brand juga, brand identity namanya. Indomie, wah lapar lagi. Kalau saya bayangkan Indomie kok pasti lapar ya. Zamannya kos-kosan tuh ingatnya Indomie aja. Indomie seleraku. Indomie seleraku. Ada lagunya lagi sampai hafal saya nadanya ya. Indomie seleraku. Wah, itu dah. Terus ada rokok tuh, rokok minyak jinggo. Nah, ini yang bikin Pak B ini kebanyakan. Ya. Gudang garam merah, 3 roda. Waktu itu 3 roda nyamuk itu ya. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. Kemudian obat flu, ya, Sanaflu, tropikal, 2 kali penyaringan, minyak goreng, ya kan. Jinsui, sabun pemutih kulit, emangnya yang putih cuma Jepang. Nah, itu kalimat-kalimat slogan atau namanya hashtag ataupun apa, itu namanya brand ya. Bukrim, dulu ada merek Bukrim, ada OBH, apa herbal, OB herbal. Nah, semuanya adalah branding. Everything begins with an idea. Semuanya dimulai dari ide. Makanya kalau bikin usaha itu sebenarnya yang mahal itu ide. Nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Ide itu kan kita tinggal menghayal aja, tinggal tidur menghayal, aku mau bikin apa. Semuanya dimulai dari ide. Nah, ini pembagiannya ya. Di dalam bisnis itu ada marketing, selling, dan branding. Dan ternyata berbeda. Ya, yang dikerjakan marketing, selling, sama branding itu berbeda. Dan orangnya juga berbeda. Tapi kalau kita mau bikin usaha kecil-kecilan lah, kita mau bikin usaha baru merangkak ya, masih bayi ya, nggak usah ngerekrut orang branding, tapi kita semua yang memikirkan. Ini kalau sudah usahanya jalan, ya perlu orang untuk marketing, untuk selling, dan untuk branding. Objektifnya berbeda. Kalau marketing adalah market share, pembagian marketnya, berapa persen kamu mau menguasai pasarmu. Jadi marketing itu dia ngotak-atik pasarnya produk kita, misalkan pisang gapit nih, berapa persen pasar yang mau kita ambil di Samarinda. Nah, itu otak-atik itu. Bagaimana mendatangkan orang banyak ke produk kita untuk membeli. Selling itu goalnya adalah omset. Ya, unit yang terjual. Omset itu selling. Ya. Ini selling. Selling itu omset. Jadi kalau rapat dengan orang-orang sales itu ngomongnya omset aja. Omset sudah tercapai belum? Gitu. Kalau branding ini nggak nampak ya, dia jati diri konsumen. Siapa tahu
isi hati ataupun pikirannya konsumen itu nggak tahu jati diri konsumen. Kalau marketing manfaat yang dicari itu secara fisik ya kelihatan. Misalkan kita punya produk barang, nah produk itu kan fisik. Selling juga menjual fisik. Yang dijual apa? Fisik. Secara nyata ada objek barangnya. Kalau branding itu ikatan emosi, loyalitas yang diperlukan ya. Yang diperoleh konsumen, konsumen mendapat apa? Itu kalau marketing, kalau mau jualan, kalau apa sistem marketing, konsumen itu dapat apa sih? Sama juga selling, konsumen mendapat apa? Kalau branding, ini bisa jadi kita membentuk konsumen itu mau menjadi apa? Menjadi siapa? Konsumen menjadi siapa? Misalkan Extra Joss, wah seolah-olah kuli yang kuat ya, yang jadi seorang hero gitu kan, padahal dia kuli gitu ya. Tapi bagaimana iklan itu bisa membentuk orang ini menjadi hero, dari zero menjadi hero gitu ya, padahal cuman kesannya aja. Gitu. Kemudian goalnya apa marketing? Goalnya adalah demand, kebutuhan, kebutuhan dari customer. Kalau goalnya selling atau sales itu kan closing. Jadi bagaimana terjadi closing. Jadi kalau marketing tadi pokoknya ngumpulin orang ya, tidak terjadi closing nggak apa-apa. Marketing itu cuma bikin event, wah bikin IO apa gitu biar rame gitu kan. Itu kerjanya marketing itu, biar produknya diketahui orang banyak. Nah, ketika orang ngumpul banyak, nah tugasnya sales itu adalah closing supaya terjadi transaksi. Nah, kemudian kalau di branding, goal-nya adalah customer itu loyal kepada produk kita. Bangga dengan produk kita. Kalau makan pisang gapit di tempatnya Bayu, bangga gitu ya. Nah, itu gimana caranya memikirkan itu. Kemudian waktunya jangka panjang, kalau marketing itu nggak bisa jangka pendek karena bisa bermainnya di periode bulan. Kalau selling jangka pendek, ya kamu closing bulan ini, minggu ini berapa terjadi closing gitu. Kalau branding jangka panjang. Kalau dinilai sebagai aset, kalau marketing tangible asset, maksudnya aset yang nampak ya, kelihatan. Termasuk selling itu tangible. Sedangkan branding itu intangible asset. Kalau marketing sama selling hampir mirip, tapi branding berbeda. Nah, jadi brand itu bukan merek, brand bukan logo, brand bukan iklan, brand bukan slogan, brand juga bukan packaging-nya, brand bukan pameran, brand bukan promosi, brand juga bukan hadiah, tapi brand itu adalah seluruhnya. Seperti kalau nah ini 10 menit selesai ini kita. 10 menit lagi kita berakhir ya, karena ini modelnya meeting ini cuma 40 menit. Ini sudah 30 menit ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada gunung es. Nah, gunung es ini yang nampak di atas fisik ya, yang nampak orang lihat logo, orang lihat slogan KFC, orang lihat mereknya, orang lihat produknya KFC seperti apa, ayamnya seperti apa, bisa dirasakan. Itu yang nampak, gunung es ini yang nampak secara fisik. Tetapi brand itu adalah di bawahnya, di bawah laut ini ya, di bawah yang tidak tampak itu adalah brand. Karena loyalitas dan sebagainya ada di dalam hati tiap customer. Makanya kita mau memenangkan hati customer itu ya apa caranya? Itu menggunakan ilmu branding. Brand adalah what people think about you. Brand adalah apa yang masyarakat atau orang pikir tentang Anda. Ini kalau personal brand. Makanya teman-teman tadi ada kata-kata di depan tadi ya. Teman-teman mau jadi apa, itu tergantung perbuatan teman-teman saat ini. Saat ini teman-teman mau dikenang sebagai apa besok, itu perbuatan teman-teman saat ini. Makanya itu disebut personal branding. Personal branding adalah, kalau personal branding adalah apa yang orang lain bicarakan tentang Anda,
Ya, dibicarakan tentang teman-teman ketika teman-teman tidak berada di ruangan itu personal branding. Jadi misalkan, ini Vira ada nggak nih? Vira hadir nggak? Nggak online Vira? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oh iya. Hadir, Pak. Hadir. Oh iya. Sudah mandi Masya Vira? Allah, Ukti. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah ya, pagi-pagi. Nah, Nggak pernah Vira misalkan mandi, Pak. Vira nih, apa yang orang kenal, apa yang orang pikir tentang Vira? Itu adalah Banyak ngomong, Pak. nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Astagfirullahaladzim. Pinter nyanyi dan sebagainya nggak usah dijawab. Tapi Ya, jawabnya Ukti. itu ketika Vira tidak ada di ruangan, tidak ada di komunitas ini, maka orang akan membicarakan Vira. Nah, itu adalah personal brandingnya Vira. Jadi nggak Berarti takut. kayak menggibahi dia, Pak. Enggak, itu yang ada di benak. Misalkan KFC nih, apa yang dikenal Elah. tentang KFC ketika kita lihat logonya, Oh, ayam. ayamnya begini, enak, rasanya Enak begini, sudah banget. langsung di benak kita. Itu adalah personal branding. Kalau itu corporate brandingnya KFC. Kalau Vira kan personal brandingnya. Kalau Vira itu orangnya begini, ini banyak ngomong, ya, itu yang terlintas. Itu personal branding. Makanya teman-teman dari sekarang kalau mau menciptakan personal branding, ya hari-hari harus menunjukkan apa yang ingin digambarkan. Jujur misalkan. Jadi personal branding saya harus jujur. Ya saya tiap hari harus jujur. Supaya orang mengenal saya orang yang jujur. Jujur. Ya. Brand adalah ikatan emosi antara produk Anda dengan konsumen. Titik kritisnya terletak seberapa Anda bisa menciptakan nilai yang kontekstual. Brand bukan logo, dan logo bukan brand. Nah, ini hierarki Maslow. Ya. Ini ada piramida Maslow, di ekonomi pasti dipelajari. Yang paling bawah, ini kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar. Ini feel of secure, merasa aman. Ini belongs to community, merasa memiliki ya, komunitas. Kemudian di atasnya adalah perasaan sebagai pahlawan. Kemudian eksistensi diri atau self-esteem. Nah, brand itu letaknya di sini. Brand itu letaknya di atas dari basic atau kebutuhan dasar. Misalkan, nanti saya contohkan. Nah, extra joss itu kebutuhan dasarnya ya minuman energi, ya perasaan aman. Ya, perasaan aman itu ya harganya murah. Kemudian komunitas pekerja yang hemat. Kemudian perasaan hero-nya adalah bekerja paling keras. Jati dirinya ya akan dikenal. Nah, ini biangnya ya. Ini kalau minum extra joss itu maka dia dikenal tampak keren, kepuasan batin, mengalahkan pesaing. Nah, ini iklannya adalah menyebut dia berpatokan kepada ini. Bisa dikenal tampak keren, kepuasan batin, mengalahkan pesaing. Makanya di-endorse oleh aktor-aktor yang perkasa ya. Ini harus menggambarkan ini. Nah, itu branding. Kalau kebutuhan dasarnya ya ini cuman minuman berenergi itu aja. Kalau Harley Davidson ini motor besar ya, Harley Davidson, kebutuhan dasar ya manfaat fisik, perasaan aman, komunitas, hero, jati dirinya, nah seperti ini. Nah, ini adalah contoh produk. Ya, ini kalau ini contoh produk. Ini adalah merek KFC, Harley Davidson, ini merek ya. Kalau tadi produknya ya sepeda motor seperti ini, sudah nggak adanya, ini produknya. Kalau merek adalah tulisan seperti ini, Harley Davidson ya, dengan model font yang tertentu dan sebagainya. Ini sudah hasil rancangan ahli desain ya. Kalau ini logo, ya, kalau tadi itu merek, ini logo. Jadi nanti teman-teman tugasnya adalah membuat logo, ya. Logo itu berupa grafis ya, bukan hanya tulisan. Logo itu ada grafisnya. Ada grafis maksudnya ini bentuknya kan ada perisai gini kan, ada kotak ini. Nah, ini logo. Kalau ini aja tulisan ya. Tulisan. Nah, teman-teman usahanya apa? Tolong dibuat logonya. Yang punya arti logonya ya, jangan asal-asal. Kemudian
Nah, kalau ini brand, ini ditato ya, ini orang Amerika nih sampai mentato dirinya, nah ini brand. Sampai dia mau masuk surga dengan sepeda motornya, itu nah, kayak gini ya. I bring to heaven with me. Ya. Dia akan membawa sepeda motornya masuk sampai ke surga ini. Makanya dia tato ini, dia Harley Davidson-nya. Komitmen create brand loyalis. Wah, ini kalau brand sudah seperti ini, padahal produknya ini kalau dinaiki nggak enak ini sebenarnya. Enak naik mobil kan daripada naik sepeda motor. Tapi orang saking brandnya bagus, sampai loyal, sampai mau mati pun dia mau ngajak sepeda motornya gitu kan. Nah, nilai apa yang dicari sebenarnya orang-orang seperti ini itu adalah kebebasan, freedom. Bagaimana Harley membangun brandnya? Dia membuat komunitas. Di Indonesia pun para pejabat, para polisi, para tentara para pejabat-pejabat itu koleksi Harley Davidson dan selalu bikin komunitas untuk motor besar itu ya. Ini membangun brand, Harley membangun brandnya seperti ini. Nah, kalau mesinnya sih biasa ya. Mesinnya biasa aja. Mesin V semua orang bisa lah. Orang Jepang juga lebih canggih mau bikin seperti ini. Cuman brand ini beda. Harley Davidson dengan Honda itu beda. Your brand is what other people say about you when you're not in the room. Nah, ini yang saya katakan tadi. Personal brandingnya Vira adalah what other people say about you when you are not in the room ya. Ketika Anda tidak di ruangan. Ketika Anda tidak di ruangan, Anda bicarakan tentang Vira itu siapa? Nah, ini kata Jeff Bezos itu. Brand bisa naik, bisa juga turun ya. Pengalaman pertama itu sangat jadi gini, ketika Anda mau launching produk nanti launching produk itu harus dipikirkan mengenai kemasannya, kemudian logonya dan sebagainya. Karena pengalaman pertama orang ketika membeli produk Anda dan menikmati itu bisa positif, bisa negatif. Pelayanannya ya. Ketika pelayanannya bagus berarti interaksinya positif. Kemudian bisa dipercaya nanti bisa beli lagi di sini ya. Dia konsisten produknya ya, rasanya tetap. Kemudian otoritas, terus kredibilitasnya, akhirnya konsumen loyal. Nah, ini namanya brand driven. Brandnya masuk surga itu. Brandnya enak gitu, masuk surga. Tapi kebalikannya, ketika pengalaman pertama, wis negatif, ya pelayanannya nggak bagus, rasanya nggak enak, wis nggak bisa dipercaya, ya sudah selesai, merek Anda bubar. Caranya gimana nanti?